Yang kami hormati para tim penilai pemilihan penyuluh fungsional dan PNS Teladan Kabupaten Purbalingga tahun 2021, Bapak Ibu, para panitia dan juga penyuluh baik yang PNS dan non PNS dan semuanya yang saya hormati, dan para juara tingkat kecamatan yang berkompetisi pada hari ini. Yang pertama, perkenalkan kami utusan dari KUA Karangreja, nama Saryono. Ini tidak ada Arab-Arabannya, sebetulnya penyuluhan gambaran Saryono kayaknya, tapi orang beda kalau Pak Gunanto juga. Ya, olah. Jadi alhamdulillah saya didapuk menjadi gobet Pak, kanggo sebab PP. Jadi karena rekan-rekan tidak ada yang siap, maka menjadi kanggo itu suatu PP. Dalam kesempatan ini akan saya paparkan berkaitan dengan tugas-tugas kami selaku penyuluh agama, itu dengan judul peran penyuluh agama Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat pada Majelis Taklim Rodotul Jannah Desa Siwara. Yang pertama, yang latar belakangi kami mengambil judul tersebut adalah bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, dengan potensi penduduk yang ada di Karangreja dan khususnya di Siwara, ini adalah para petani nanas sejak tahun 2014, yang sampai sekarang hampir 80% semua petani adalah menanam tanaman nanas. Nah, dengan demikian maka hasil panen ini sangat melimpah sekali. Yang mana ketika adanya pandemi ini, para petani nanas ini kesulitan untuk memasarkan daripada hasil tanaman nanas atau buah nanas yang dihasilkan dari para petani. Maka dengan demikian, dengan adanya buah nanas yang terlalu banyak melimpah, kemudian pemasarannya yang sangat kesulitan sebab pandemi, yang akhirnya terkadang banyak juga dari para petani nanas ini yang sampai tidak dipanen, karena kalau dipanen itu nanti malah menambah pembiayaan lebih banyak. Nah, maka dengan demikian kami para penyuluh agama, khusus saya sendiri karena pendamping di Desa Siwara, melalui Majelis Taklim Rodotul Jannah, kami memotivasi, artinya bahwa tugas kami sesuai dengan apa yang tercantum dalam panduan penyuluh agama Islam honorer 298 tahun 2017, diantaranya adalah membimbing masyarakat tentang keagamaan dan juga pembangunan dengan bahasa agama. Maka dengan demikian kami mempunyai tugas, selain kami menyampaikan terkait dengan tugas utama adalah bimbingan keagamaan, kami juga berupaya untuk membangun pemberdayaan ekonomi umat tadi, minimal sekalipun tidak memberdayakan dengan memberikan modal, kemudian memberikan pelatihan terkait dengan produk, minimal adalah satu, memotivasi terkait dengan majelis lain tersebut. Tujuannya adalah agar para ibu-ibu, khususnya karena kami fokusnya di Siwara ini ada 14 majelis taklim Pak, yang semuanya sudah berizin operasional semuanya. Kemudian kami fokus di satu majelis taklim adalah yang di samping memang ada kegiatan keagamaan, juga ada kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui olahan nanas. Nah, maka kami memotivasi kemudian ikut memasarkan juga. Strategi kami yang pertama adalah kami bekerjasama dengan pemerintah desa, karena saya sendiri di samping penyuluh juga termasuk pengurus Karang Taruna. Maka dengan demikian kami ikut istilahnya memberikan masukan kepada desa, khususnya Karang Taruna, dan juga di situ ada Pokdarwis, kelompok pariwisata,
melaksanakan event-event tentang budidaya olahan nanas, maka kemudian dari situlah terbentuk sebuah produksi nanas, sebuah produksi dari buah nanas itu yang dilaksanakan bukan keseluruhan dari majelis taklim, adalah sebagian para ibu majelis taklim yang dalam hal ini adalah untuk membantu kesulitan khususnya di masa pandemi. Kemudian tugas kami selaku Bintiluk adalah di samping mendampingi daripada majelis taklim tersebut adalah juga ikut memasarkan, Pak. Di antaranya satu melalui Facebook, media sosial yang saat ini sedang booming, maka kami laksanakan. Di samping itu juga kami ikut memasarkan dengan para travel lokal. Jadi ada Paguyuban Travel di Karangreja waktu itu, ketika berangkat, sebelum berangkat ke luar kota ini mengambil, kemudian setelah itu ditaruh di tempat-tempat oleh-oleh seperti di kayak Tol Cipali di situ, kemudian ada pusat oleh-oleh. Maka setelah para travel itu pulang, tinggal mengambil uang yang ada dari hasil penjualan itu. Maka dengan demikian alhamdulillah akhirnya produk nanas yang awalnya sangat menumpuk di Desa Siwara dengan adanya produksi olahan nanas tadi, sekalipun belum bisa menampung semuanya yang ada di Desa Siwara, minimal bisa meminimalisir terkait dengan hasil nanas yang sangat menumpuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, gambaran dari apa yang saya tulis. Jika ada tanyakan, dipersilakan semoga. Jadi awalnya adalah dari majelis taklim itu hanya tidak semuanya ikut dalam yang mengambil dari ibu-ibu yang satu adalah dan artinya tidak mempunyai banyak kesibukan dan mempunyai minat juga untuk pelatihan tersebut atau membudidayakan tentang olahan nanas tersebut. Oke, terima kasih. Ini judulnya sangat menarik, walaupun penyuluh agama yang masih menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Yang saya tanyakan dari pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini nanas itu kan dengan memberikan penyuluhannya dari sisi agama itu dari sisi apa? Ya. Apa di zakatnya, apa di kehalalannya, apa di cara jualannya. Siap. Yang pertama kami memotivasi dari tentang kewajiban kita selaku umat Islam, Pak. Karena salah satu makalah dari Sayyidina Ali adalah di balik kekafiran, kefakiran dekat dengan kekafiran. Maka dengan demikian, maka dengan kondisi seperti ini, majelis taklim itu atau ibu itu kita paksa, Pak, untuk termotivasi yang arahnya adalah sampai dalam panjangan sampaikan adalah berkaitan dengan kewajiban zakat ketika sudah mencapai nisab dan sebagainya sesuai dengan hal itu. Jadi yang pertama adalah arahnya kami motivasi, Pak, untuk selalu bersemangat, kemudian juga agar di dalam kegiatan majelis taklim ini pasti semuanya membutuhkan biaya, artinya tidak melulu orang itu urunan, tapi mengambil dari hasil kas yang ada di paguyuban ibu tersebut, Pak. Terima kasih. Saya khawatir seperti saklabah gitu. Kebanyakan anak lalu nggak ikut jamaah gitu. Itu yang kira-kira perlu diukur dalam tulisan ini. Apakah benar nanti setelah sejahtera nanti dijual gitu, lalu kemudian tingkat partisipasi keagamaan itu menurun. Jadi saya kira yang perlu dihidup di dalam tulisan ini. Tapi ini maksudnya. Kemudian apa jadinya jangan sekalian. Artinya kebudayaan itu masih sangat luas. Nanas dan dakwah itu kan saya kira jarang. Tapi kalau dibahas kan akan lebih menarik, lebih konteksnya kerja banget lah. Pertanyaan saya, tugasnya penjaringan itu di sini ngapain? Tadi ada yang dikatakan motivasi, tapi ini apa? Iya.
Jadi selain dari tadi ikut memasarkan Pak, ya intinya kita juga punya kolega, punya teman-teman untuk mempromosikan isinya itu, juga dalam rangka memotivasi, ya, itu juga jadwal. Biasanya ketika jadwal kegiatan majelis taklim, di dalam durasi kita mengisi majelis taklim tidak melulu di situ kegiatan keagamaan, tapi disempitkan waktu untuk musyawarah berkaitan dengan kemajuan daripada hasil olahan tersebut atau dari produk tadi. Nah, maka ketika ibu-ibu dilos, artinya tidak dikonsep oleh ya katakanlah pembina dalam majelis taklim itu, pasti semuanya akan nganggur Pak. Jadi akhirnya itu dikonsep dengan harapan ketika diatur dalam bentuk motivasinya adalah minimal saya setiap kali setelah kita pengajian sebentar, kemudian juga kita bincang-bincang, minimal saya menanyakan, artinya agar memantik para ibu-ibu untuk ingat kembali oh ya ini produknya seperti itu. Terima kasih. Cukup Pak? Ya. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.